Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinilai tidak serius DPR dilampar bangkai tikus? Itu pertanyaan kita. Betapa kesalnya mahasiswa melihat kinerja DPR yang dengan mudahnya menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja dari RUU dalam waktu yang begitu cepat dan langsung sepakat. Sementara untuk Undang-Undang atau RUU perampasan aset, prosesnya begitu panjang, bahkan ada kabar pernah dicoret dari prolegnas. Mengapa kemudian itu menjadi satu sikap dari DPR? Dan mungkin inilah yang menjadikan sebab mengapa DPR dilempar bangkai tikus. Ini jadi pertanyaan serius dan tentu saja bagus. Sampai-sampai publik figur seperti Jeffrey Nicole pun berbaur dengan mahasiswa melakukan demonstrasi dan melempar bangkai tikus ke DPR. Kita tahu tikus adalah binatang pengerat yang merugikan bagi manusia. Tikus ya ada tim kerjanya juga, ada tikus sawah, tikus rumah, dan tikus-tikus kantor. Nah, pelaku korupsi itu sering diibaratkan seperti tikus. Pertanyaannya, kenapa tidak seperti monyet? Adalah karena tikus memakan apa saja. Tikus merupakan hewan pengerat, memiliki gigi depan yang tidak berhenti tumbuh. Maka itu kalau tikus berhenti mengasah gigi depannya dengan tidak mengerat, berarti gigi itu akan menembus bibir tikus itu sendiri. Dalam kata yang lain, tikus harus terus mengerat agar ya gigi depannya tidak menjadi begitu panjang dan membahayakan dirinya. Oleh karena itu, pekerjaan tikus yang paling utama adalah terus menggerogoti apapun itu. Tikus harus terus mengerat. Nah, tetapi kalau koruptor, apa yang mengharuskan dia mengambil uang rakyat? Apa yang menjadikan alasan utama dia harus merampas milik rakyat, merugikan negara? Dan apa yang membuat seorang manusia memilih jadi koruptor? Artinya tikus itu punya alasan. Dan Tuhan tidak marah kepada tikus. Tetapi pada manusia yang jadi koruptor, mengapa manusia rela bertindak seperti tikus yang apa saja dimakan, diembat, dan tentu saja Tuhan sangat marah pada para koruptor. Kembali kepada Undang-Undang Cipta Kerja, ini adalah undang-undang yang seperti balapan formula. Ya, apakah Formula E, Grand Prix, atau apapun. Yang jelas dia seperti balapan, cepat dan senyap. Betul-betul dikebut. Tidak ada rem. Tikungan pun gaspol. Tentu saja kita juga bertanya, untuk kepentingan siapakah Undang-Undang Cipta Kerja itu? Mengapa DPR rela rapat maraton demi Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah itu mensejahterakan buruh, memberi keuntungan bagi rakyat, atau apa? Dalam prosesnya, 7 partai mengatakan oke dengan undang-undang itu. Mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan P3 setuju. Hanya PKS dan Demokrat yang menolak. Pertanyaannya, apakah DPR tuli sehingga tidak melihat undang-undang itu selalu ditolak? Dan kini dengan arus demonstrasi yang terus terjadi, apakah DPR tidak peduli? Apakah DPR masih sadar kalau mereka pengawas pemerintah? Sekalipun ada partai politik merupakan koalisi atau pendukung pemerintah, seharusnya mereka tetap berdiri pada prinsip keadilan dan kerakyatan. Jangan atas nama teman, asal teman, rakyat dikorbankan. Arus demonstrasi yang terus terjadi menghendaki pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja harus betul-betul diperhatikan. DPR boleh saja mengabaikan, tetapi jangan lupa bahwa yang bisa mengabaikan sesuatu atau seseorang atau bahkan suara kebenaran
itu bukan saja DPR, alam semesta pun bisa meninggalkan kita yang tidak pernah memiliki rasa hormat, rasa takjim pada kebenaran yang disuarakan oleh rakyat. Berbenahlah DPR, kita masih punya ruang kepercayaan, jangan sampai Tuhan dan alam yang memberikan hukuman. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.